Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah ikatan persaudaraan, bukan karena diikat dengan hubungan darah, bukan diikat dengan hubungan akad perkawinan, bukan diikat dengan hubungan sedaerah, senegara, akan tetapi dengan sebuah hubungan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan antara dua saudara seiman ini apabila mereka terjadi perselisihan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lebih detail lagi bagaimana hubungan persaudaraan ini bisa lahir dalam dada setiap mukmin. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Sesungguhnya perumpamaan sesama kaum muslimin dalam cinta kasih mereka, kasih sayang mereka, dan hubungan keakraban sesama mereka bagaikan sebuah jasad yang satu. Yang mana konsekuensinya adalah idza ishtaka minhu 'udwan, kalau ada salah satu anggota badan luka, sakit, tada'alahu sa'iru jasadihi, maka seluruh tubuh yang lain pun merasa sakit, yang hasilnya adalah bisahari wal huma, yaitu dia membuat tidak bisa tidur dan juga akan demam. Inilah hasil dari hubungan kedekatan.
hasil dari hubungan kasih sayang yang harus muncul antara sesama orang mukmin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengkiaskan, mau menganalogikan dan menyamakan dengan hubungan yang diikat dengan sebuah hubungan duniawi, semua orang akan memaklumi bahwa akan ada keterikatan antara orang satu dengan orang lain hanya gara-gara sebuah hubungan yang mungkin kita anggap sepele. Contoh, hubungan antara fans klub sepak bola. Hanya gara-gara jersey-nya yang sama. Hanya gara-gara seragam klub sepak bola yang sama. Bayangkan terkadang ada keterikatan hati dan jiwa. Padahal kita tidak kenal dia. Kita lewat, dia juga lewat. Dari mana? Kita tidak tahu. Siapa namanya? Kita tidak tahu. Tapi kenapa kemudian kita bisa kayak ada keterikatan? Saling beri salam, saling mendukung. Kalau ada orang lain mengejek dia, kita akan membela dia. Apa kesamaannya? Cuma kesamaan baju. Cuma kesamaan klub sepak bola. Tapi muncul rasa keterikatan, pembelaan, kecintaan. Dan itu semua orang menganggap wajar. Padahal tidak ada gunanya. Klub sepak bola itu tidak akan memberikan apa-apa kepada kita. Manajer klub tersebut tidak akan pernah menggaji kita. Tidak akan pernah membela kita. Tidak akan pernah mengunjungi kita kalau kita sakit. Tapi kenapa kita bisa terikat dengan itu semua? Itulah namanya cinta yang butuh diikat dengan sesuatu. Nah, marilah kita mengikat hubungan kita dengan sesama mukmin di atas keimanan. Apalagi kalau ditambah dengan ikatan yang lain. Ikatan kekeluargaan. Ikatan orang tua dan anak. Ikatan kekerabatan. Ikatan sebuah kabilah, sebuah negara. Maka ikatan itu akan lebih erat lagi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikatan antara sesama mukmin. Marilah kita jalin lebih erat lagi dengan sebuah ikatan yang lain, yaitu ikatan untuk cinta, ikatan karena cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang at-tabi'in, yang mana beliau adalah salah seorang ulama yang mulia dari golongan para tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau mengatakan, innahu la yablughuni bi mauti rajulin min sahibis sunnah faka'annama yasqutu 'udwin min a'dha'i. Kalau aku dengar berita ada seorang ahlus sunnah yang wafat, yang meninggal dunia, maka seakan-akan ada salah satu anggota tubuhku yang copot. Ada salah satu anggota tubuhku yang terlepas dari tubuhku. Ada kekurangan pada diriku. Siapa yang mati itu? Aku tidak kenal. Namun aku tahu yang mati itu adalah orang pecinta sunnah. Ahlu sunnah. Yang mana aku diikat dengan dia hubungan sunnah. Maka akan ada rasa kehilangan dalam diriku. Beda halnya apabila yang mendengar berita kematian itu adalah ahlul bid'ah. Pasti dia akan gembira dengan wafatnya ahlus sunnah ataupun ulama ataupun da'i dari ahli sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang ulama yang masyhur dari golongan para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi
Ma adhunnu ala dhahril ardil yawma ahadan ahabba ila syaitani halakan minni. Demi Allah, kata beliau, menurut aku satu-satunya pada hari ini, di atas muka bumi ini, orang yang paling disukai oleh setan biar cepat mati. Aku satu-satunya. Setan sangat senang apabila aku cepat mati. Para sahabat beliau pun bertanya, wa kaifa? Kok bisa? Beliau mengatakan, wallahi, innahu la tahdutsul bid'atu fi masyriqin aw fi maghribin. Sesungguhnya demi Allah, seandainya terjadi bid'ah di ujung timur bumi, di ujung barat bumi, fayahmiluhu rajulun ilayya, kemudian ada orang yang menyampaikan bid'ah itu ke depan saya, fa idzan tahat ilayya qama'tuha bis sunnah fatraddu alaih, sehingga apabila bid'ah itu diceritakan di depan saya, bukan beliau melihat sendiri, tidak ada bid'ah di sekitar beliau, tapi ada orang menyampaikan terjadi bid'ah di sana, bid'ahnya seperti ini, qama'tuha bis sunnah, maka aku akan hantam bid'ah itu dengan sunnah, faturaddu alaih, sehingga bisa membantah setan yang menyebarkan sunnah itu. Ternyata beliau dibenci oleh setan, beliau disenangi oleh setan biar cepat mati, karena beliau adalah orang yang mendakwahkan kepada sunnah dan membantah bid'ah. Maka jangan heran apabila para pewaris Ibnu Abbas, para pewaris ilmu para nabi, yaitu para ulama yang menyuruh kepada sunnah, memberantas bid'ah, maka mereka akan disenangi oleh pengikut-pengikut setan dari ahlul bid'ah agar cepat mati. Karena merekalah ahlus sunnah inilah, da'i inilah yang menyebabkan bid'ah yang sedang mereka sebarkan tidak ada artinya, hancur di depan para ulama yang menyuruh kepada sunnah. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, idza balagaka an rajulin min ahli sunnah fi masyriqil ardi fab'ats ilaihi bis salam. Kalau kamu dengar ada seorang ahlus sunnah di ujung bumi timur sana, kirim salam kepada mereka. Wa idza sami'ta bil akhar fi maghrib fab'ats ilaihi bis salam. Kalau kamu dengar ada orang ahlus sunnah yang lain di ujung barat bumi sana, maka kirim salam kepada mereka. Kenapa? Beliau mengatakan, faqad qalla ahlus sunnati wal jamaah. Karena sekarang, kata beliau, sungguh sangat sedikit ahlus sunnah wal jamaah. Itu di zaman beliau. Di zaman tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan seperti itu. Mengajak orang-orang untuk mendukung siapapun yang berpegang pada sunnah. Siapapun dia. Saya tidak kenal dia. Di mana tempat tinggalnya. Selama aku tahu, dia adalah orang pecinta sunnah. Dia adalah orang penyuruh kepada sunnah. Dia adalah ahlus sunnah. Tolong sampaikan salamku kepada dia. Untuk menunjukkan dukunganku kepada dia. Untuk memasukkan kebahagiaan kepada diri dia. Bahwasanya ada orang lain di belahan bumi yang lain. Yang cinta dan mendukung kecintaan dia kepada sunnah. Ikhwati fiddin, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di zaman beliau. Di zaman tabi'ut tabi'in. Ketika kalau ada orang mau mengirim salam, itu mungkin butuh berhari-hari, berbulan-bulan. Kayaknya hanya orang saja yang bisa mengirim salam ke ujung bumi timur sana. Maka di zaman sekarang ini, dengan canggihnya teknologi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sangat memudahkan kiriman salam kita. Silahkan lihat channel siapa, situsnya siapa, websitenya siapa.
kalau memang itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang mendakwahkan sunnah, kasih like, kasih tanda hati, kasih salam, kasih dukungan, agar memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Karena yang telah mengikat kita adalah iman dan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun dia tidak kenal kita, walaupun kita tidak pernah bertemu, namun kita tahu dari aksi dia di media sosial, dia orang yang senantiasa membela sunnah, dukung dia. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kirimkan salam, berikan dukungan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin da'in ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumi liqa'ih. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, setiap jiwa pasti suatu saat akan menempuh ajalnya. Baik itu para ulama, para wali-wali Allah, para da'i-da'i kepada sunnah, ataupun baik itu orang-orang yang bermaksiat, orang-orang fasik ataupun orang kafir, mereka semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita meyakini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan wafatnya para ulama maka akan tercabutnya ilmu. Namun masih ada yang kita bisa warisi dari mereka, sebagaimana mereka mewarisi dari ulama sebelumnya, dari sebelumnya sampai berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah warisan yang tidak diikat dengan nasab, tidak diikat dengan hubungan perkawinan, tapi sebuah warisan yang seluruh kita bisa mengusahakannya, yaitu dengan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Carilah ilmu, karena itu adalah jalan yang mendekatkan kita kepada surga. Carilah warisan para nabi yang telah disebarkan oleh para ulama. Semoga kita menjadi orang-orang sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang laki-laki yang bertanya kapan datangnya hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka dia pun menjawab, orang ini pun menjawab, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulahu. Enggak ada persiapan yang banyak, kecuali aku hanya mempersiapkan diri, yaitu aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Di hari kiamat kelak, kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik, ma farihna al-yawma farhana biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah merasa senang sebelumnya, kecuali sesenang kami pada hari ini ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan, engkau akan bersama orang yang engkau cintai di hari kiamat. Maka Anas bin Malik pun menyatakan sebuah pernyataan yang bisa kita tiru semua. Fa inni uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bi'amalihim. Aku cinta kepada Rasulullah,
Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku mengharap akan dikumpulkan bersama mereka di hari akhirat. Walaupun aku yakin belum bisa beramal seperti amalan mereka. Jadilah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para salafus saleh, cinta kepada ulama sunnah, cinta kepada da'i sunnah, agar semoga kita dikumpulkan bersama mereka, walaupun mungkin belum sempat kita beramal untuk menyebarkan sunnah, memberantas bid'ah seperti mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ansurhum ala al-yahudil ghasibin wan nasara al-mu'tadin wa man awanahum minal munafiqin wal kafirin wal mulhidin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma kfina alladhina yadhlimunana bima syi'ta. Allahumma kfina alladhina yamna'una haqqana bima syi'ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis salah.